Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam juga. Oke, baik. Alhamdulillah ya, insya Allah malam ini berkah dan manfaat ya. Mungkin ada beberapa yang merayakan hari Idul Adha besok, ada juga yang hari Kamis. Tapi insya Allah kita niati hari ini diskusi, cari ilmu, insya Allah manfaat lah ya dengan malam yang berkah ini. Baiklah, kita mulai dulu diskusi malam hari ini dengan berdoa. Semoga kita selalu diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmunya manfaat, terus dianugerahi semangat untuk menjadi lebih baik. Semoga tahun ini menjadi penanda baik yang punya rencana ingin tes PNS atau P3K untuk sekitar bulan Oktober atau November, semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Seorang tua kita semoga sehat selalu, diberikan kasih sayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus kita selalu mendapat hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala, hajat kita dimudahkan. Baiklah, berdoa kita mulai. Baik, saudara semua, kita hari ini kita mulai saja ya diskusi kita. Ini kita keberapa ini ya? Anunya ini kelima ya? Kelima, Bapak. Kelima ya, betul ya. Coba bentar saya. Kita masuk dulu. Kita itu di PPL bukan atau pengalaman lapangan satu. Seminar pembimbingan profesi guru ya. Oke, daftar hadir. Oh, udah banyak yang absen ini ya. Kita aja yang telat ini nggak pernah absen ini. Oke. Ini gimana ini? Rata-rata 2 jam ya rata-rata. Oke. Ini kita gimana caranya ya ini ya? Oh, bisa. Mana caranya ya? Bisa sebentar. Oh, nanti aja lah, minta tolong admin saja ya buat ini. Nanti kita tungguan aja ya. Mungkin nanti kita coba minta tolong dibuatkan ke admin untuk grupnya ya. Ini kok nggak ada ini, yang ada itu miliknya Pak Munzil, Pak Herunata, Aditya Nugroho.
gelombang 2. Udah, nanti aja lah, nanti kita minta tolong dibuatkan lah ya. Oke, baik. Ini untuk absennya kita tunggu nanti. Di saudara gimana di LMS-nya? Namanya apa kelasnya di sana? Ada namanya ya untuk seminarnya? Ada Bapak. Apa namanya? Seminar. Sebentar. IPA gitu aja ya, kelas 3 IPA gitu bukan? Seminar. Iya, satu kelas sepertinya Pak absennya. Kalau biasanya Pak Us juga absen, jadi satu kelas itu absen. Jadi kayaknya ini memang kelas 3 IPA nggak ada ini. Jadi nggak absen semua ya, masih belum terabsen semua ini kayaknya. Dan nanti saya sampaikan ke mana aja admin nanti biar ditindaklanjuti apakah perlu buat atau enggak ya. Tapi seharusnya sih kita nanti jadi satu itu. Ya udahlah, nggak apa-apa. Baik, kita mulai saja ya. Hari ini yang mau presentasi siapa ini? Biar dua orang biasanya ya. Mbak Niken hari ini ya. Oke, silakan Mbak Niken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apakah warahmatullahi suara saya wabarakatuh. terdengar? Sudah. Sudah. Saya izin share screen. Ya, Bapak. Dan teman-teman. Monggo, silakan.
Apakah terlihat di Bapak, teman-teman? Share screen saya. Udah mulai akan terlihat ya. Nah, udah. Terlihat nih, Pak? Oke. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Hari ini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi saya jadi yang saya akan sampaikan adalah proyek kepemimpinan 1. Jadi pada topik 1 ini fasilitasi peserta didik seperti itu. Jadi perumusan visi yang kuat merumuskan visi, yaitu menjadi guru profesional yang membangun pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan berpikir peserta di era kecil. Mbak Niken kemana ini? Ya, sinyalnya susah sepertinya ya. Sepertinya Mbak Niken ada kendala sinyal sepertinya ya. Tiba-tiba belum kembali nih. Mungkin boleh saya dulu Pak, sambil nunggu Niken. Ya, silakan Mbak Resta.
Saya izin share screen teman-teman. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi untuk kegiatan kali ini yang akan saya refleksikan itu adalah mata kuliah proyek kepemimpinan 1. Jadi dari mata kuliah PK1 ini yang saya tangkap adalah mata kuliah ini berkaitan dengan bagaimana mendidik siswa untuk memiliki jiwa kepemimpinan dan dapat berkontribusi dalam masyarakat. Mata kuliah ini terdiri dari 5 topik, yaitu ada visi guru profesional, yaitu pada topik yang pertama, di sini seorang guru profesional itu memerlukan visi dan misi agar dapat merancang proses pembelajaran yang berkualitas dan baik bagi peserta didiknya. Guru yang berkarakter baik itu akan melestarikan nilai-nilai kebaikan di tengah masyarakat melalui peserta didik mereka. Jadi, guru itu harus terus mengembangkan diri menjadi teladan yang baik untuk menumbuhkan nilai-nilai kebaikan tersebut dengan konsisten kepada peserta didiknya. Itu yang saya pahami dari topik yang pertama. Kalau untuk yang topik yang kedua, yaitu tentang pemetaan tantangan dan kekuatan komunitas atau sekolah dalam meningkatkan kualitas pembelajaran peserta didik. Jadi di sini seperti yang sudah kita alami sekarang, itu kan di zaman modern seperti saat ini tuh segala bidang sudah mengalami perubahan yang cukup pesat, semakin kompleks, semakin cepat, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak akan dapat memahami perubahan itu dengan mudah apabila tidak bisa memahami kompleksitasnya. Jadi kita bisa mengetahui bahwa untuk membawa perubahan ke dalam sebuah sistem atau sebuah komunitas itu penting bagi kita, khususnya bagi seorang calon guru untuk melakukan analisis para pemangku kepentingan dengan baik. Para pemangku kepentingan dalam konteks ini itu bisa dalam bentuk sekolah atau komunitas pendidikan, kemudian peserta didik, guru, orang tua, anggota masyarakat, dan penentu kebijakan, peran-peran tertentu, para penguasa, dan lain sebagainya. Jadi itu untuk kesimpulan yang saya dapatkan dari topik yang kedua. Untuk yang topik yang ketiga, setelah sudah menganalisis tantangan dan kekuatan dari suatu komunitas, maka pada topik 3 ini ada perencanaan, implementasi, dan manajemen proyek. Nah, pada topik 3 ini yang saya pelajari adalah bagaimana cara merancang proyek untuk membuat perubahan pada suatu komunitas yang memberdayakan dan berkelanjutan. Bagaimana alur yang seharusnya dilakukan untuk menghasilkan proyek yang berkualitas baik itu dijelaskan secara runtut di topik 3. Nah, kemudian untuk proyek topik yang keempat itu tentang proyek monitoring, evaluasi, dan laporan akhir. Setelah melakukan perencanaan proyek dengan alur seperti yang sudah dibahas di topik ketiga, maka pada ke topik 4 ini adalah proses monitoringnya dan evaluasi yang dilakukan juga yang dibantu oleh bimbingan dari dosen mata kuliah. Jadi melalui topik ini saya bisa memahami bagaimana kontribusi semua pihak itu dapat membantu melancarkan dan memperbaiki kualitas proyek yang sudah dirancang oleh saya. Nah, selanjutnya untuk yang topik terakhir, penyusunan proposal proyek dan strategi komunikasi. Jadi melalui pembelajaran pada topik 5 ini, saya memahami bahwa dalam merancang proyek itu sangat penting bagi pemangku kepentingan untuk menyusun strategi dengan detail, kemudian dan terencana, dan dapat dikomunikasikan dengan baik. Sehingga dari komunikasi yang baik itu, guru dapat menciptakan ide-ide kreatif dan bisa membuat suasana menjadi positif, sehingga terjadi kerjasama antara tim yang baik dan dapat saling mendukung untuk kemajuan rencananya. Nah, kesimpulannya dari kelima topik yang sudah saya pelajari, itu saya bisa mempelajari bagaimana sistematika dalam merancang proyek yang memberdayakan dan berkelanjutan. Selain itu, penting bagi kita untuk dapat menyusun strategi yang tepat dalam merancang proyek yang baik tersebut. Jadi tidak sembarang ingin membuat proyeknya kemudian langsung dilaksanakan. Ada alur atau strategi yang perlu kita perhatikan supaya proyek yang kita rancang itu baik, maksimal, dan memberdayakan dan berkelanjutan seperti yang sudah disinggung di awal.
Nah, untuk refleksi pengalaman belajar yang dipilih, jadi kalau menurut saya, topik pada mata kuliah proyek kepemimpinan itu sangat penting untuk dipelajari oleh calon guru karena setiap manusia itu nantinya akan kembali kepada masyarakat. Selain memiliki akademik yang baik, setiap individu itu juga perlu berkontribusi baik di lingkungan masyarakat di sekitarnya. Nah, kontribusi ini disesuaikan dengan masalah yang sedang dihadapi di lingkungan sehingga setiap individu yang menghadapi masalah itu bisa merancang suatu proyek untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di lingkungan sekitarnya itu dengan menggunakan strategi dan alur perencanaan proyek yang baik seperti yang sudah dibahas pada mata kuliah PK 1 tersebut. Nah, untuk strategi yang saya lakukan dalam memahami mata kuliah PK ini adalah dengan memperbanyak literatur seperti dari LMS, jurnal, buku, serta forum diskusi dengan teman-teman kelas. Selain itu juga melalui refleksi dan evaluasi yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah PK mengenai proyek yang sudah dirancang oleh saya dan kelompok, sehingga saya bisa mengetahui apakah proyek yang dirancang itu sudah sesuai dengan alur yang baik dan sudah maksimal sesuai dengan masalah yang sedang dihadapi di komunitas tertentu. Untuk artefaknya, jadi ini adalah linknya. Link tersebut berisi tentang proposal rancangan proyek yang sudah saya susun bersama dengan kelompok di PK 1 di semester 1, yang rencananya proyek tersebut akan dilaksanakan di semester 2 sekarang ini. Ini untuk gambaran garis besar proposal yang sudah disusun, tentang ada identitas proyeknya, rencananya, latar belakang kenapa saya menyusun rancangan proyek tersebut, kemudian ada rundown acara, susunan acaranya, dan lain sebagainya. Ini untuk gambaran sedikit saja, karena untuk yang lengkap itu ada di link ini. Nah, untuk pembelajaran bermakna yang didapatkan melalui mata kuliah PK ini, seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, itu pendidikan itu kan bertujuan untuk menghasilkan generasi yang berkarakter dan berbudaya. Jadi sebagai guru, kita tidak boleh hanya berkutat bagaimana cara membuat siswa pintar, melainkan juga mendidik, mengarahkan siswa untuk berkarakter, berbudaya, dan juga bisa berkontribusi dalam perkembangan di lingkungan sekitarnya. Nah, kalau yang saya tangkap dari mata kuliah ini, jadi selain melatih calon guru untuk berkontribusi dan menjadi pemimpin, itu juga bisa kita sebagai calon guru juga bisa melatih kemampuan kepemimpinan ini kepada para peserta didik. Karena setiap individu itu memiliki potensi untuk menjadi pemimpin, baik pemimpin bagi dirinya sendiri, buat keluarga, teman, ataupun masyarakat sekitarnya. Jadi, guru perlu juga mengajarkan sejak dini bagaimana mengelola diri sehingga bisa memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dan dapat berkontribusi yang baik dalam masyarakat. Untuk tantangannya, jadi ini sebenarnya lebih ke tantangan cara mengajarkan jiwa kepemimpinan kepada peserta didik yang saya bahas di sini. Ketika melakukan kegiatan PPL, saya masih merasa siswanya itu cukup susah untuk bisa mengontrol dirinya sendiri, dan jadinya saya sebagai guru juga mengalami kesulitan untuk mengarahkan siswa dalam memimpin dirinya sendiri dan teman-temannya. Salah satu faktornya itu karena ketika siswa itu menunjukkan keberanian untuk memimpin, untuk melakukan sesuatu, itu teman-teman lainnya cenderung untuk mengejek dan mengolok-olok lah istilahnya. Jadinya menimbulkan ketidakpercayaan diri pada siswa tersebut. Oleh karena itu, saya merasa perlu memberikan pemahaman yang baik bagi semua siswa mengenai apa itu menjadi seorang pemimpin. Dari hal yang kecil saja, dimulai dari menjadi pemimpin bagi dirinya sendiri. Jadi itu mungkin yang bisa saya refleksikan dari mata kuliah PK 1. Mungkin ada tanggapan atau ada pertanyaan dari teman-teman dan Pak Agus. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Restu ya. Silakan kalau ada pertanyaan atau tukar pengalaman, apakah sama atau beda, silakan disampaikan ya.
Silakan, apakah ada yang sama atau beda? Oh, Mbak Jihan, gimana ini? Sama persis dengan Mbak Restu pengalamannya? Iya Pak, kurang lebih persis seperti Mbak Restu. Jadi pas waktu PPL 1 kemarin itu sama setengah perjalanan dari PPL 2, kebanyakan ya ada kesulitan dalam melatih jiwa kepemimpinan dari siswa tersebut. Kadang pas waktu kita menyuruh siswanya untuk presentasi, teman yang lain itu malah mengolok-olok gitu Pak. Bukan mengolok-olok apa ya, kayak mencie-ciekan gitu loh Pak, apa namanya itu. Lah, yang kayak gitu yang sering terjadi. Jadinya kan yang maju kan malah jadi tidak percaya diri karena temannya yang mengolok-olok itu tadi. Jadi mungkin hampir sama seperti kasusnya Mbak Restu tadi. Baik. Jadi mirip ya. Mbak Jihan di mana sekolahnya kemarin? Di Gresik, Pak. Di Gresik ya. Padahal Iya. Mbak Restu Pamekasan ya Mbak Restu ya? Iya Pak, Pamekasan. Tadi mirip ya. Jangan-jangan Gresik banyak orang Madura juga di sana. Oke. Mbak Putri, gimana situasinya? Mirip apa beda dengan Mbak Restu? Hilang sinyal mungkin ya. Kalau Mbak Nunu di Pandaan, bagaimana Mbak Nunu? Apakah mirip dengan Mbak Restu dengan Mbak Jihan situasinya? Mirip Bapak. Jadi mungkin fasenya di anak SMP itu kayak kurang memperhatikan temannya waktu presentasi kayak gitu. Tapi kemarin waktu untuk proyek kepemimpinan sendiri, nah di salah satu pertemuan itu anak-anak kita latih untuk jadi pemimpin. Jadi waktu itu membuat market sale Bapak. Mohon maaf Bapak. Bentar. Ngapunten Bapak di sebelah jalan. Nggih, waktu itu waktu membuat market sale. Nah, itu kan satu kelas dibagi jadi 3 kelompok. Nah, waktu itu setiap kelompoknya itu saya bukan ditunjuk, harus ada satu ketua kelompok. Nah, satu ketua kelompok itu ditunjuk oleh anak-anak sendiri. Terus setelah itu ketua kelompoknya itu saya minta untuk mengkoordinasi teman-temannya. Jadi melatih jiwa kepemimpinannya, bagaimana kelompok tersebut membuat market sale-nya seperti itu. Jadi selain mengkoordinir, jadi ketua kelompok juga menentukan peran masing-masing anggota. Jadi misalkan anggota A membawa bahan ini, anggota B yang membuat videonya, terus nanti anggota C yang membuat yang mengedit videonya seperti itu, Bapak. Jadi itu pengalaman yang telah saya terapkan di SMP Pandaan. Tapi untuk yang tadi kayak Mbak Restu itu tidak memperhatikan temannya untuk presentasi itu di setiap kelas di SMP Pandaan yang kita kan masuk 3 kelas nih Pak, 3 orang kan nih Pak di Pandaan. Jadi kita selalu melihat saya di kelas D, Lani di kelas E dan Sastra di kelas F, dan itu kan selalu kita bertiga sambil observasi. Jadi semuanya itu memiliki karakteristik yang sama, yaitu tidak terlalu memperhatikan saat temannya presentasi. Seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nunu. Berarti tidak ada kayak seperti situasinya Mbak Restu dengan Mbak Jihan tadi ya. Berarti nggak sampai berusaha menjatuhkan metal yang maju itu nggak ada berarti ya? Oh, mboten Bapak. Oh, beda berarti. Alhamdulillah, nggih. Beda ya. Cuman kurang menghargai saja, kurang menghargai temannya waktu berbicara ngoten mawon. Kan mereka rame sendiri kayak gitu.
Oke, baik. Terima kasih, Mbak Nunu. Berarti Sama-sama. kurang menghargai, tapi nggak sampai temennya maju tuh, cie gitu, nggak sampai ya. Oke. Oke, Mbak Lani pasti pengalamannya sama ya, karena sekolahnya sama. Baik. Iya, Bapak. Gimana pengalamannya? Sama kan, Mbak Lani? Iya, Bapak, kurang lebih ya sama dengan Mbak Nunu, karena kita mungkin kelasnya kita 3 kelas itu, jadi kita terkadang masuk kelas itu bersama-sama, jadi sama-sama observasi anak-anak di kelas ke 3 kelas tersebut, seperti itu. Tapi alhamdulillah kemarin itu ada P5, nah itu mengenai bullying. Jadi kayak yang menghargai, gimana cara menghargai teman itu bisa apa ya, istilahnya bisa membuat menggambarkan sedikit mengenai apa itu menghargai teman, kemudian dan lain-lain seperti itu, Bapak. Jadi untuk lebih diharapkan anak-anak itu lebih bisa untuk menghargai teman-temannya dan lingkungan sekitarnya seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Mbak Lani, itu menarik sekali ya, bagaimana berusaha menghargai temannya ya. Oke, kita absen dulu. Coba Mbak Rizvi, apakah mengalami hal yang sama Mbak Rizvi? Kurang lebih sama seperti Mbak Restu sih Bapak, tapi enggak sampai yang mengolok-ngolok tadi, jadi kayak cuma kurang menghargai gitu saja. Tapi itu tadi kayak tapi kayak menumbuhkan rasa percaya diri dari anak yang presentasi itu kadang masih butuh effort yang lumayan, karena mereka itu kayak malu gitu loh Pak kalau berbicara di depan teman-temannya seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Rizvi. Berarti yang ini cenderung malu, nggak usah dikasih cie-cie, udah malu sendiri ya. Oke, baik. Beda-beda ternyata ya situasinya. Oke, Mbak Niken, apakah sudah kembali di sini? Apakah internetnya sudah lancar? Sudah, Pak. Padahal saya presentasi di luar room loh, Pak. Jadi sampai selesai nggak ada yang dengerin gitu? Iya, Pak. Aduh, itu panik kan? Ini kok nggak ada? Oh, ya kan, loh ternyata udah keluar gitu ya? Iya. Ya Allah. Nggak usah sedih, Mbak. Lucu juga ini. Ini kelemahannya dari apa? Kelemahannya dari Google Meet begitu. Kita presentasi nggak kelihatan yang mendengarin kita. Hanya kita ngobrol sendiri, padahal udah nggak ada orang sama sekali. Iya, Pak. Memang yang enak pakai Zoom ya Mbak Niken ya. Iya. Jadi tadi bertanya-tanya kok nggak ada yang tanya, nggak ada yang komentar, ternyata udah keluar. Iya Pak, kok sepi sekali sampai akhir. Kok tidak ada yang tanya? Saya sadarnya itu ketika mau menunjukkan proposal loh. Ternyata saya tidak bergabung. Maaf ya Pak ya. Maaf. Ya tidak apa-apa. Sebenarnya tiada maaf untuk Mbak Niken sebenarnya ini. Udah keluar nggak izin ngobrol sendiri lagi nggak ngerasa karena keluar ya. Oke, baik. Oke Mbak Niken, itu menemukan hal yang sama apa tidak dengan Mbak Restu atau yang teman-teman yang lain tadi? Iya Pak, saya menangkap sedikit karena tadi saya ketinggalan sekali presentasinya Mbak Restu nih, mohon maaf. Jadi kalau dari tanggapan teman-teman tadi, apa jiwa kepemimpinan anak-anak ketika presentasi nggih? Kalau berdasarkan pengalaman saya yang di siswa terkait kepemimpinan itu ketika diskusi kelompok Bapak. Jadi apa jiwa kepemimpinan untuk menghandle anggota kelompok itu masih istilahnya belum muncul. Ada beberapa anak yang misalnya yang berperan aktif di kelas, misalnya dia kemampuan kognitifnya lebih dan juga dia sebagai ketua kelas, bendara itu
bisa menghandle. Tapi kadang juga pada beberapa kelas itu ada juga yang dia pintar tapi tidak bisa sebagai pemimpin seperti itu Bapak. Karena dia terbiasa bekerja sendiri. Jadi ketika berdiskusi itu ya dia saja yang mengerjakan seperti itu. Jadi kemampuan untuk menghandle kelompoknya itu masih perlu dilatih seperti itu Bapak. Karena kebiasaan pembelajaran di sekolah itu anak-anak lebih suka ketika diterangkan. Jadi hanya menunggu materi dari guru. Jadi untuk diskusinya masih perlu ditingkatkan lagi. Jadi itu merupakan PR juga bagi saya ketika misalnya di setelah ini yaitu melatih juga dengan berdiskusi pada kelompok seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Oke, baik. Terima kasih Mbak Niken. Memang paling enak tidak presentasi ya, bisa kelihatan ada Mbak Restu, ada Mbak Jihan, Mbak Riti. Kalau presentasi loh, ini kok saya sendiri, padahal sudah menghabiskan energi satu piring ini. Iya Mak, sudah sampai selesai. Ini kayak Mbak Niken ini, insya Allah nanti bakat ini kalau udah jadi guru selama mempertahankan semangat belajarnya seperti ini Mbak Niken. Itu nanti bisa jadi ketua GMP nanti itu ya, bersama guru mata pelajaran. Jadi meskipun yang lain pada pulang presentasi sendiri gitu ya. Ya betul Mbak Niken. Jadi yang paling penting itu sebenarnya bagaimana kita menumbuhkan semangat menjadi pemimpin ya. Jadi pemimpin itu kemampuan memimpin itu kemampuan untuk bagaimana berusaha untuk memprediksi apa yang akan dialami oleh anak buah kita kayak gitu. Kemampuan komunikasi, kemampuan kolaborasi, critical thinking skills, kemudian kreatif ya. Yang 4C itu. Nah, itu kita memang masih lemah di situ. Jadi yang paling penting sebenarnya communication skills ya, kita masih agak lemah itu. Jadi kita kalau dibanding India, dibanding Malaysia, kita nggak kalah-kalah amat. Kita pinter-pinter anak Indonesia. Tapi ketika ketemu di forum internasional, karena kita bahasa Inggris kita masih kurang begitu bagus ya, itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan kita untuk mengkomunikasikan ide kita masih belum begitu bagus. Akhirnya kita kalah dengan teman-teman kita dari India, teman-teman kita dari Malaysia, itu kita kalah di sana itu. Nah, ini yang perlu kita latih kepada siswa kita nanti. Nah, ini mumpung menterinya ini Menteri Pak Nadiem Makarim ini memang beliaunya ini terobosan-terobosannya banyak sekali ya. Bahkan sampai itu pernah saya ngajar dalam jabatan ya, PPG dalam jabatan. Itu mereka kan saya pernah ngajar kelas Kemenak gitu ya. Kemenak. Kan ada kelas Kemenak, ada kelas Kemendikbud. Nah, yang Merdeka Belajar kan rata-rata Kemendikbud. Nah, itu yang Kemenak itu iri istilahnya mereka terhadap Kemendikbud. Karena Kemendikbud ada aja yang guru penggerak, yang ada acara pelatihan A, pelatihan B, pelatihan C. Jadi mereka tuh iri banget gitu ya ketika itu ya, ketika saya diskusi seperti saudara ini. Waduh Pak, enak Kemendikbud, mereka ada acara ini, ada acara itu, pelatihan ini, pelatihan itu ya. Nah, ini nanti saudara ketika jadi guru, misalkan nanti takdirnya harus Kemenak, harus Kemendikbud, nah Anda harus menjadi proyek kepemimpinan ini sebagai jiwa Anda itu ya. Jadi maksudnya Anda meskipun nanti proyek kepemimpinan ini nggak dapat kartu kredit, nggak dapat kredit poin ya misalkan, sementara belum dapat, Anda tetap membuat proyek kepemimpinan yang seperti digambarkan Mbak Restu tadi. Jadi memprediksi seperti WKG ya, wawasan kebinekaan global ya, semacam itu ya. Jadi memprediksi apa kurang lebihnya dari kelas saya, apa ancaman sekolah saya. Nanti kalau sudah terbiasa seperti itu, nanti saudara nanti akan jadi pemimpin sesungguhnya nih, jadi kepala sekolah yang kreatif, kepala sekolah yang punya ide-ide kreatif cemerlang gitu ya. Nah, ini penting ini sebenarnya. Jadi memang guru metode PPG untuk prajabatan ini memang dirancang Anda disiapkan jadi pemimpin di kelas yang nanti akan bisa menginduksi siswanya ya. Jadi siswanya bagaimana menghormati pendapat temannya, bagaimana
mendorong agar temannya menunjukkan ide-idenya, terus bagaimana menghormati temannya berbicara, itu penting sekali. Jadi pernah itu kemarin ketika ada kunjungan dari Unila itu Universitas Lampung. Jadi mereka itu mengadakan kunjungan ke fisika, di Departemen Fisika UM. Itu mereka berkunjung ke kami karena level mereka kan masih di bawah kita ya, dari bawah UM. Karena UM sudah PTNBH. Kalau Anda boleh tahu itu ranking UM itu di Asia itu kita ranking 400. Jadi dari sekian ribu perguruan tinggi itu the ranking, the higher education rank kita itu levelnya 400 tingkat Asia. Kita di Indonesia level 8, nomor 8 dari kita itu lebih baik daripada UB, kemudian kita itu levelnya sekitar Undip ya. Jadi memang UM kan maunya kan levelnya dunia. Nah, Unila kemarin sempat studi banding ke kita. Jadi ke fisika maksudnya. Jadi IPB Institut Pertanian Bogor, mereka mesti dibanding ke fisika. Jadi fisika maksudnya tempat saya itu studi banding ke kita. Jadi mereka datang. Gimana caranya kok UM bisa akreditasi internasional, terus bagaimana macam-macam. Nah, ketika salah satunya ketika Unila kemarin ada profesor siapa sebenarnya saya lupa namanya. Nah, itu dari fisika dia cerita, beliaunya ya cerita. Ketika kita diskusi macam-macam, tengah-tengah itu cerita, kami dulu ke UM Pak, ada program namanya JICA itu ya. Di JICA itu ketika orang Jepang datang, jadi orangnya tuh kok diam aja orang Jepang ini. Akhirnya ditanya, loh kenapa Anda kok diam? Kan Anda kan narasumbernya gitu ya. Nah karena Anda bicara ya saya dengerin Anda bicara gitu. Jadi kebalik mana yang ngomong pesertanya. Jadi ketika beliaunya ngasih materi seperti saya ini semuanya pada ngobrol sendiri, akhirnya orang Jepangnya diam. Kenapa kok diam? Di Jepang kami kalau ada orang bicara, kami harus mendengarkan. Jadi karena Anda bicara sendiri-sendiri ya saya dengarkan Anda. Akhirnya gara-gara itu di acara tersebut katanya profesor itu, gara-gara itu Pak, akhirnya kami pada diam semua, nggak ada yang ngobrol sama sekali. Jadi dilatih di Jepang itu begitu. Jadi ketika ada yang berbicara, mereka harus mendengarkan. Dan itu saya alami ketika bulan kemarin saya yang ke Taiwan itu, saya lupa itu. Di Taiwan itu, jadi ketika kami bicara, kami presentasi, kami dari UM, kami begini. Terus ketika saya misalkan saya salah satunya di sana kan, ketika saya diskusi, ini bagaimana kita nanti double degree antara Taiwan kampus Anda dengan UM misalnya gitu ya. Mereka itu mendengarkannya itu kayak penuh semangat mendengarkan, padahal mereka udah profesor, udah dekan di MIPA-nya sana, bahkan ada wakil rektor bidang kerjasama. Itu mereka dengarkan seakan-akan tertarik gitu ya. Padahal belum tentu karena level mereka kadang ada yang lebih tinggi, misalkan NTNU Normal Taiwan University ya. Nah, mereka lebih tinggi daripada UM. UM kan rankingnya 400, beliau itu QS 100, jadi rankingnya 50-an tingkat dunia ya. Jadi ketika kita datang, mereka tuh mendengarkan kayak wajah nggak ngantuk sama sekali. Kalau kami kan di Indonesia ada orang cerita, wah kita komentar-komentar dengan teman sebelah kita, oh jangan-jangan begini, jangan-jangan gitu ya. Mereka benar-benar mendengarkan. Sama dengan di Australia itu, ketika anak saya di SD, mereka kan ada acara setiap Jumat. Jadi mereka kan sekolah Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. Nah, Jumat itu setiap tampilan seni, kalau ada siswanya itu ramai, ketika temannya tampil ya, ngobrol sendiri-sendiri, mereka punya tanda khusus. Dan itu yang ingatkan nggak cuma gurunya, teman sebelahnya yang ingatkan. Nah, itu dilatih seperti itu. Jadi mereka itu menghargai orang lain berbicara. Kemudian mereka itu kalau berbicara berani gitu. Maksudnya dia itu nggak peduli ini benar apa salah, dia yang penting menyampaikan. Tapi ketika ada yang mengingatkan, oh Anda kurang tepat, mereka oh begitu ya, kurang tepat ya. Nah ini kayaknya yang mau dikembangkan oleh Menteri Mendikbud Pak Nadiem Makarim ya. Jadi bagaimana proyek kepemimpinan ini membantu siswa itu kolaborasi, membantu guru kolaborasi, guru merancang proyek, guru membantu siswa itu bagaimana dia berkembang dengan baik. Nah ini sepertinya nanti saudara ketika jadi guru itu usahakan siswa itu ketika misalkan jadi membuat peraturan di dalam kelas. Jadi nanti kalau ada temannya yang ngobrol, kita ingatkan sama-sama ya, misalkan gitu. Misalkan dikasih tanda misalkan tangannya atau kayak suruh diam gitu istilahnya gitu ya, dia diatur begitu. Jadi yang ingatkan nggak cuma gurunya,
sesama siswa saling mengingatkan kayak gitu ya. Akhirnya mereka tahu, oh iya ya, kalau ada yang dengerin harus mengingatkan. Ada yang mau berbicara harus mengingatkan. Terus kalau berbicara dilatih juga communication skill-nya. Kalau bicara harus ada rujukannya dari siapa dan sebagainya itu ya. Nah, itu yang perlu kita latih di Indonesia. Karena kita itu kebiasaan kalau ada orang bicara, nggak boleh bicara ya. Nah, padahal mereka harus kita latih bicara. Nanti semoga nanti saudara diberi kesempatan. Banyak loh ya program-program teacher training ya di AUSIT itu ya, di Australia Aid atau scholarship dari Australia itu ada namanya teacher training ya, sekitar 1 bulan 2 bulan itu ada itu, nanti sering-sering dilihat websitenya. Nanti Anda di sana itu akan berkunjung ke sekolah-sekolah di sana, itu menarik sekali. Nah, itu Anda dapat uang saku, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Nah, itu nanti Anda tahu, oh begini loh caranya ngatur sekolah di Australia gitu ya. Nah, makanya sering-sering berkunjung ke Australia Award Scholarship. Nah, di sana nanti Anda akan dapat banyak training gratis, bisa jalan-jalan, terus melihat situasi di sana, bagaimana proyek kepemimpinan di sana, gitu ya. Bagaimana membelajarkan IPA di sana, itu kesempatan yang sangat berharga ya. Saya kira itu ya. Jadi memang di luar negeri, negara-negara maju itu, rata-rata mereka kalau ada temannya berbicara, itu mereka mendengarkan, tidak komentar sama sekali. Kalau kita kan ada orang bicara komentar, langsung ngobrol dengan sebenarnya. Oh iya benar, oh iya salah gitu kan ya. Mereka tidak dengarkan aja, terus gantian, terus angkat tangan. Nah, dibiasakan seperti itu. Ketika ini menyampaikan pendapat, angkat tangan atau sejenisnya yang memberikan tanda kalau kita akan berbicara. Itu yang perlu diperhatikan pada kita dan kepada anak didik kita gitu ya. Jadi ketika ada MGMP dan sebagainya seperti itu. Baik, itu komentar dari saya ya mengenai Mbak Restu pengalamannya. Jadi nanti yang penting nanti kalau jadi gurunya, kalau jadi guru sesungguhnya nanti itu Anda latih bagaimana siswa itu atau peserta didik itu menghormati teman-temannya berbicara. Terus bagaimana melatih mereka berani berbicara. Solusi caranya bagaimana? Kita harus istilahnya tuturi handayani ya, ngarso apa macam-macam itu baca Ki Hajar Dewantara itu. Jadi kita ngasih contoh, kita di tengah kita menyemangati mereka, terus kita siap-siap di belakang untuk selalu siap menjaga mereka, itu istilahnya gitu ya. Oke, saya kira begitu. Apakah ada pertanyaan atau ingin di-sharingkan? Ini kayaknya Mbak Niken perjuangan malam ini ya, keluar masuk tadi. Oke. Anda mau presentasi lagi satu orang atau sudah cukup kita ngobrol-ngobrol aja hari ini? Silakan Mbak Niken. Pak, saya boleh mempresentasikan kembali, Pak. Boleh. Apa sih yang enggak untuk Mbak Niken ya? Asalkan jangan minta bulan nih, jangan ya. Kita tidak kasih nanti kalau minta bulan. Monggo Mbak Niken, silakan. Ya, Pak. Baik. Mbak Deswi baru saya mulai ya, Mbak dan teman-teman. Apa saya
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal refleksi saya pada mata kuliah Proyek Kepemimpinan 1 yang dilaksanakan pada semester 1, yaitu yang pertama review pembelajaran pada topik 1 pada mata kuliah ini, yaitu terkait visi guru profesional. Hal yang saya pelajari pada topik ini yaitu pentingnya memahami visi yang digali dari jati diri agar konsisten dalam memantaskan diri sebagai guru pemimpin yang senantiasa bersikap profesional, mengupayakan hadirnya kualitas pembelajaran bagi peserta didik. Jadi visi ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Visi yang kuat dapat membuat seseorang siap menghadapi tantangan di masa depan. Kemudian visi yang saya rumuskan bersama kelompok yaitu menjadikan guru profesional yang membangun pengetahuan, keterampilan, dan kecakapan berpikir peserta didik di era digital berdasarkan Pancasila. Visi tersebut dapat saya gunakan sebagai acuan untuk mencapai tujuan saya sebagai guru, yaitu jadi visi yang kami rumuskan itu berdasarkan dari jati diri kami dan juga visi yang kelompok itu berdasarkan jati diri kami dan juga konsep pembelajaran pada paradigma baru saat ini, yaitu ciri khasnya yaitu berdasarkan profil pelajar Pancasila seperti itu. Jadi visi ini sangat perlu untuk dimiliki guru, terutama guru profesional, yaitu untuk siap menghadapi segala perubahan di masa depan. Seperti kadang saat ini pada pendidikan di Indonesia kan sering berganti kurikulum dan juga banyak tantangan yang ketika membuat strategi pembelajaran kemudian mengkondisikan siswa, di situ kan ada banyak tantangan dalam mengajar. Jadi visi ini sangat penting untuk dipelajari. Kemudian hal yang kedua yang saya pelajari pada topik 2 adalah mengidentifikasi cara memetakan tantangan dan kekuatan proyek perubahan yang kompleks dapat direncanakan dan dibawakan dengan atmosfer positif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Jadi saya pada topik 2 ini belajar untuk memetakan tantangan dan kekuatan dari proyek yang pada penugasannya, yaitu mengamati program yang ada di sekolah. Jadi karena pada saat pengerjaan topik ini kami belum ada di sekolah, yaitu kita mengamati dari pengalaman yang kami dapatkan pada sebelumnya. Kemudian pemetaan tantangan ini penting bagi guru profesional untuk merumuskan suatu proyek, yaitu strategi yang dapat digunakan antara lain yaitu visi kelompok, paradigma inquiry apresiatif, metode perubahan bagja, inquiry apresiatif, berpikir sistem, dan sustainability news. Pada akhir topik ini, saya bersama kelompok dapat memetakan tantangan dan kekuatan program yang ada di sekolah yang kami amati, dan juga merumuskan prakarsa perubahan yang dapat bermanfaat. Contohnya yang kami rumuskan pada kelompok yaitu pemanfaatan lahan hijau di sekolah, pengembangan taman baca, dan upaya peningkatan kesadaran perilaku positif. Kemudian pada akhir topik, yaitu prakarsa perubahan yang saya rumuskan, itu berdasarkan hasil pengamatan saya di sekolah tempat saya mengajar dulu, karena saya saat itu belum mengikuti PPL, yaitu proyek yang saya rumuskan adalah proyek sekolah anti perundungan di SMP Islam Aser Tulungagung. Kemudian pada topik 3, saya belajar menentukan langkah sistematis dalam merencanakan dan mengelola proyek yang telah dirumuskan pada topik 2. Jadi setelah tadi pada topik 2 kita merumuskan proyek, nah pada topik 3 ini kita merencanakan dan mengelola proyek yang telah dirumuskan. Hal ini perlu diperhatikan karena perencanaan merupakan awal dari yang menentukan kesuksesan suatu proyek tersebut. Hal yang perlu diperhatikan antara lain yaitu rencana, alur atau urutan kegiatan, anggaran, kualitas keberhasilan proyek atau kegiatan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota kelompok, dan alur komunikasi. Di perencanaan ini berperan penting. Selain itu, kerjasama antara anggota kelompok itu juga sangat mendukung kesuksesan suatu proyek tersebut.
Selanjutnya pada topik 4, saya bersama kelompok pada topik ini melakukan monitoring dan evaluasi serta mengidentifikasi kekuatan para pemangku kepentingan. Misalnya sasarannya peserta didik, berarti kita mengidentifikasi kekuatannya tersebut yang terlibat dalam proyek yang akan dilaksanakan. Pada topik ini yang dilakukan adalah membuat rubrik penilaian terkait manfaat proyek. Jadi, meskipun proyek ini belum dilaksanakan, kita perlu menentukan acuan keberhasilan suatu proyek. Hal ini dapat ditinjau dari kajian teori dan juga penelitian yang sudah ada. Misalnya proyek tersebut sudah ada yang pernah melakukan atau mirip, itu bisa digunakan sebagai acuan keberhasilan, meskipun proyek ini belum dilaksanakan. Pada topik 5 yang saya pelajari adalah pembuatan proposal proyek dan juga refleksi diri. Proyek ini akan diimplementasikan pada semester 2 dan pada topik 5, kelompok diminta untuk mempresentasikan agar mendapatkan penguatan dan umpan balik dari dosen atau kelompok lain. Selain itu, juga melakukan refleksi diri terkait kontribusinya di dalam kelompok tersebut. Kemudian, saya pilih yaitu sebenarnya kelima topik tersebut saling mohon maaf suara saya hilang. Saya lanjutkan. Terakhir, mohon maaf dari mana? Ya teman-teman. Ini Bapak. Refleksi tadi sudah saya sampaikan ya. Refleksi pengalaman belajar. Ya, untuk selanjutnya yaitu analisis artefak pembelajaran. Jadi artefak yang saya pilih yaitu proposal project pada aksi nyata di topik 5. Ke link tersebut. Kemudian pembelajaran bermakna yang saya dapatkan dari mata kuliah ini adalah saya dapat memahami dan menerapkan strategi yang diperlukan ketika merumuskan proyek prakarya perubahan sebagai guru pemimpin. Jadi hasil belajar pada mata kuliah ini menurut saya dapat diterapkan ketika guru merumuskan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang akan diterapkan di sekolah. Jadi ketika dulu sebelum saya belajar mata kuliah ini, jadi ketika di SMP saya sudah pernah mengikuti MGMP untuk merumuskan profil pelajar Pancasila yang diterapkan di sekolah saya sebelumnya. Di situ kekurangannya, penyusunannya masih belum sistematis seperti yang saya pelajari mulai dari topik 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi setelah belajar ini saya belajar untuk merumuskan
proyek itu lebih sistematis seperti itu. Kemudian yang saya garis bawahi adalah peran ketika saya sebagai pemimpin itu masih belum bisa menghandle atau membagi tugas anggota kelompoknya, anggota dari kelompok tersebut dengan aktif. Jadi istilahnya saya seperti bekerja sendiri seperti itu. Jadi setelah itu setelah belajar ini saya belajar untuk menghandle project dengan membagi tugas sesuai job desk-nya seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Mungkin ada tambahan dari teman-teman atau masukan. Terima kasih. Silakan kalau ada tambahan atau masukan atau sharing pengalaman yang mungkin sama atau beda dengan Mbak Niken. Udah mirip-mirip ya dengan Mbak Niken ya pengalamannya ya. Ya ini yang penting dievaluasi terus ya, jadi refleksi terus nanti yang penting rencana tindak lanjut kira-kira nanti seperti apa, terus pantang menyerah terus belajar ya, karena kita kadang kan merasa nggak enak gitu kalau misalnya jadi pemimpin itu ngajak membagi tugas, distribusi tugas itu kan agak susah ya, kalau kita jadi pemimpin apalagi terhadap orang yang lebih senior gitu ya, agak susah. Nah itu yang harus kita latih. Yang paling penting itu saudara, kita harus latihan terus berorganisasi. Nanti saudara ketika MGMP itu yang paling penting di situ ya, MGMP usahakan saudara nanti jadi motor penggeraknya. Jadi kalau MGMP nanti IPA di kabupaten saudara seperti apa, itu usahakan MGMP-nya bisa jalan dengan adanya saudara. Nah, itu tidak harus menjadi pengurus inti, pengurus biasa saja silakan nanti menghubungi ketuanya, Pak, kapan kita kumpul, kapan kita mendatangkan narasumber dari perguruan tinggi misalkan, mendatangkan narasumber dari guru penggerak yang di daerah lain yang lebih maju, atau kapan kita studi banding, seperti itu sebaiknya digalakkan nanti ketika saudara jadi anggota baru dari MGMP ya. Nah, itu yang paling penting saudara. Kemudian kita harus banyak-banyak belajar. Jadi pemimpin kita harus tahu posisi kita. Setiap segala sesuatu komunikasinya harus jelas dengan pemimpin dengan pemimpin yang lebih atas daripada kita, karena kita tetap harus tanggung jawab kepada pemimpin kita. Kadang kita tiba-tiba kerja sendiri padahal kita lupa kalau kita harus mendiskusikan dengan pemimpin di atas kita. Nah, kita tiba-tiba membuat keputusan harus begini. Nah, padahal kita harus membuat keputusan itu harus pertimbangan dengan kepala sekolah, harus pertimbangan dengan ketua MGMP kita. Nah, itu yang harus saudara perhatikan nanti ketika menjadi seorang guru yang aktif di MGMP. Itu gambaran singkatnya saudara, karena jadi kita kolaborasi dengan orang itu beda, gampang-gampang susah ya. Mau kita itu biar produktif, kadang orang menangkapnya salah. Mau kita itu biar terdistribusi semua tugas, kadang mereka kurang bergerak cepat. Nah, itu nanti harus dilatih terus untuk berorganisasi dengan orang yang lain. Terus di kelas juga sama saudara, itu tadi sudah digambarkan di Mbak Restu juga. Jadi kita harus mengecek apa sih yang masih bisa diperbaiki, apa sih tantangannya, apa sih kelemahannya dari kelas atau sekolah kita, terus nanti bagaimana, apa yang harus saya lakukan biar selalu tumbuh unsur positif di sana. Baik, gimana ini, apakah ada komentar untuk Mbak Niken tadi? Yang paling penting saudara, nanti ketika ini nanti kan nilai saudara termasuk nilai portfolio ya, jadi nanti hasil refleksi saudara ini nanti di rata-rata nanti jadi nilai rata-rata.
Kemudian nanti ketika ujian sempro, penampilannya, bajunya sopan apa tidak, terus ketika kemampuan menjawab bagaimana, terus nanti tapi insya Allah nanti ada pembekalan kok sebelum ujian sempro ya, RTL-nya seperti apa gitu ya. Oke, apakah ada pertanyaan? Udah malam sepertinya ya. Udah pada nahan kantuk semua ini. Oke, baik. Kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup saja untuk hari ini. Itu tadi refleksi untuk proyek kepemimpinan ya. Saudara udah gambarkan untuk proyek kepemimpinan 1 itu seperti ini. Sisanya di proyek kepemimpinan 2 yang dilaksanakan ketika PPL 2 gitu ya. Baik saudara, kalau tidak ada pertanyaan kita tutup. Selamat beristirahat, selamat merayakan Hari Raya Idul Adha untuk yang merayakan besok. Siap-siap untuk potong kambing, potong sapi semuanya besok ya, siap nyate dan sebagainya yang besok atau hari Kamisnya. Oke, semoga malam ini ada manfaatnya ya. Mbak Jihan sudah mulai memantau hilal kayaknya itu ya, sudah di kapal antarisanya ya. Oke, sampai ketemu lagi di lain kesempatan nanti. Yang ingatkan biasanya Mbak Jihan ya, nanti diingatkan lagi kapan kita harus diskusi lagi ya. Saya kira begitu saudara, jangan lupa jaga kesehatan, meskipun nanti banyak makan daging juga diatur porsinya, biar sehat selalu ya. Sampai ketemu lagi, selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Selamat malam.